yang nomor 11. Nah, di nomor 11 ini kita dikasih jika A merupakan solusi dari persamaan yang itu ya. Nah, ini kita tulis aja langsung ulang. X faktorial per X plus 2 faktorial sama dengan X faktorial per X plus 1 faktorial. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, ini langsung kita cari aja ya nilai X-nya atau solusinya. Di sini kita tahu untuk X faktorial kan bisa langsung dicoret sama X faktorial. Nah, berarti menyisakan 1 per... Nah, X plus 2 faktorial kalau kita jabarin itu bisa jadi X plus 2 terus mundur kan jadi X plus 1. Nah, di sini bisa kita stop faktorial karena di sebelahnya juga ada X plus 1 faktorial. Ini tinggal 1 per X plus 1 faktorial. Nah, ini nanti X plus 1 faktorialnya bisa langsung kita coret kan. Jadi persamaannya tinggal 1 per X plus 2 sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita kali silang, berarti 1 sama dengan X plus 2. Nah, dari sini kita dapat untuk X itu sama dengan 1 dikurangi 2, yaitu bernilai min 1. Nah, di sini kita langsung tahu ya si A-nya itu bernilai min 1. Berarti untuk nilai 0,6A berarti langsung aja jadi min 0,6 karena si A-nya min 1. Terus si Q-nya dia itu bilangan prima ganjil terkecil, berarti bernilai berapa? 3. Karena dia harus ganjil ya. Bukan kalau misalkan prima terkecil itu kan 2, karena yang diminta prima ganjil terkecil itu 3. Nah, dari sini kita tahu min 6 kan kurang dari 3, berarti jawabannya yang B, dimana Q lebih besar dari P. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 12. Nah, di nomor 12 ini kita dikasih angkanya itu ada 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Nah, di sini itu si A itu kan modusnya. Modus itu kan bilangan terbanyak. Berarti kita tahu untuk A-nya itu bernilai 6 ya. Karena di sini paling sering keluar tuh 6, yaitu sebanyak 3 kali. Terus B-nya sendiri itu merupakan median. Nah, B itu mediannya. Mediannya itu kan nilai tengah. Nah, ini bisa kita hitung aja ada berapa data ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau dia ada 8 data tengah-tengahnya itu antara data keempat dan ke-5. Yaitu yang ini. Berarti dia itu antara 4 dan 5, berarti nanti langsung 4,5. Terus untuk C-nya sendiri itu adalah rata-ratanya. Berarti C-nya di sini kalau mau cari rata-rata kan tinggal kita jumlah semua aja ya. Ini nanti kita jumlah. Terus dibagi banyaknya angka. Di sini kan ada 6, berarti ini dibagi sama 6. Nah, ini berapa? Ini kalau kita jumlah 2 tambah 3 itu kan 5, tambah 4 8, tambah 4 12, tambah 5 17, tambah nanti di sini 16 ya. 17 tambah 16 itu langsung 33 dibagi 6. Berarti menghasilkan angka 5,5. Nah, di sini nanti C-nya bernilai 5,5. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti langsung aja kita masukin ya. Untuk si P sendiri itu B min A, berarti 4,5 dikurangi 6, sedangkan yang Q itu C min A, 5,5 dikurangi 6. Nah, ini gak usah kita hitung ya, kan sama-sama dikurangi 6, berarti kita lihat aja depannya. Nah, ini lebih kecil, yang Q-nya 5,5, bilangan yang lebih besar dikurangi angka yang sama akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Berarti dari sini kita dapat untuk nilai Q itu jelas lebih besar dari P. Jadi jawaban untuk yang nomor 12 itu yang B.
B. Oke, lanjut untuk nomor 13. Nah, di nomor 13 ini dikasih trapesium siku-siku ABCD dengan siku-siku di A dengan AD tegak lurus AB. Nah, ini kita gambar dulu trapesiumnya ya. Nah, tegak lurusnya di A. Katakanlah ini B-nya. Nah, di sini CD itu lebih kecil dari AB, berarti AB-nya lebih panjang. Berarti ini nanti, nah kayak gini, AB-nya lebih panjang ya. Ini C, ini D, ini pas ya. Jadi DA ini tegak lurus dengan AB. Oke. Terus di sini kita dikasih BC-nya itu 8. BC-nya 8. Berapakah keliling trapesium ini? Nah, kalau mau tahu keliling, berarti kan kita harus tahu semua sisinya ya. Berarti kita harus tahu AB, DC, sama AD dari pernyataan-pernyataan yang udah dikasih. Bisa nggak sih kita nyari? Oke, kita cek aja satu-satu ya. Nah, dari sini untuk pernyataan pertama kita dikasih AD-nya itu 4. Nah, ini 4. Nah, kalau AD-nya 4, terus kita bisa ngapain? Nah, di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Cuman kita di sini bisa narik. Ada garis sejajar yang tingginya sama-sama 4. Oke lah, kita bisa buat Pitagoras untuk mencari nilai yang ini. Tapi untuk nilai DC sama yang ini kan kita belum punya. Nah, di sini kita masih belum bisa cari berapa kelilingnya karena semua sisinya belum diketahui. Berarti nomor 1 itu belum menjawab. Nah, kalau sudah kita cek, kita next untuk pernyataan kedua. Tapi ingat, sebelum masuk pernyataan kedua, lupakan dulu pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan kedua kita dikasih DC-nya 7. Nah, yang ini 7. Terus kenapa kalau si DC 7? Kan kita juga belum tahu AB sama belum tahu AD. Nah, berarti dari pernyataan kedua juga kita masih belum bisa cari kelilingnya. Karena apa? Sisi yang diketahui juga belum lengkap. Oke, kalau sama-sama nggak tahu, berarti di sini nanti kita coba gabungin kedua pernyataan tersebut. Oke, dari sini kalau digabungin AD-nya kan 4. DC-nya 7. Nah, dari sini kalau kita tarik garis segininya 4, nah kita bisa dapat nilai yang ini nih guys. Katakanlah X, kita bisa dapat nilai X. Perlu dihitung kah? Nggak perlu. Yang penting kita tahu kalau ada nilainya. Nah, terus segininya 7. Nah, berarti dari sini tinggal ditambahin aja, kita bakal dapat nilai AB. AB-nya tahu, BC-nya tahu, CD-nya tahu, dan DA-nya juga kita tahu. Berarti dari sini kita bisa dapat keliling trapesiumnya. Nah, dengan cara harus digabungin dari kedua pernyataan tersebut. Jadi jawaban untuk soal ini itu yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja itu nggak cukup guys. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk nomor 14. Nah, di sini di nomor 14 ini kita dikasih nih ada sebuah segitiga sama kaki dan siku-siku di B. Nah, ini kita gambar dulu segitiganya guys. Ini ada segitiga siku-siku. Nah, dan dia siku-sikunya kan di B. Nah, dia itu juga sama kaki. Berarti kalau sama kaki itu kan yang pasti miring itu lebih panjang dari sisi lainnya. Otomatis yang ini itu pasti samanya dengan yang ini. Nah, katakanlah ini A, ini B, C. Berarti di sini AB sama dengan BC. Nah, yang ditanya keliling dari segitiga tersebut adalah, nah berarti kita harus tahu ketiga sisinya. Oke, kita cek dari pernyataannya ya. Nah, di sini di pernyataan 1 kita dikasih AB itu sama dengan 7. Nah, kalau si AB 7, berarti kan otomatis si BC juga 7. Nah, nanti si AC bisa kita carikan dari pakai persamaan Pitagoras. Nanti bisa kita dapat langsung 7 akar 2. Atau cepatnya sih kayak kita ibaratin di dalam
sisi persegi gitu ya, dimana si AC itu diagonal sisinya. Nah langsung kita tambahin aja akar 2. Jadi kita tahu langsung AC-nya 7 akar 2. Nah dari sini kan udah ketahuan ya semua sisinya berapa, berarti nomor 1 itu otomatis langsung menjawab. Nah kalau udah tahu nomor 1 menjawab, kita tetap harus cek pernyataan yang kedua. Nah ini nanti harus dilupakan dulu ya pernyataan pertamanya ya, sebelum masuk pernyataan yang kedua. Nah di pernyataan kedua kita dikasih AC-nya itu 9. Nah ini 9. Bisa nggak sih nyari AB sama BC? Tentu bisa juga, karena apa? Mereka itu sama kaki. Kalau mau cari sisi miring dari sisi tegak itu dikaliin akar 2. Nah kalau mau cari sisi tegak dari sisi miring dengan sisi tegaknya yang sama besar, berarti tinggal kita bagi dengan akar 2 juga, tinggal dibalik aja. Nah di sini kita tahu untuk AB-nya dapat, BC-nya dapat, AC-nya juga dapat. Nah semua sisnya didapatkan kan, berarti dari sini kita juga bisa dapat keliling dari segitiga ABC. Berarti pernyataan kedua juga bisa menjawab sendiri. Oke, berarti kalau sama-sama menjawab otomatis jawabannya yang D, dimana pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, pernyataan 2 saja cukup. Nah jadi di sini sendiri-sendiri itu mereka cukup, nggak perlu saling membantu kayak gitu. Oke, gimana? Gampang kan? Next untuk nomor 15. Nah, di nomor 15 ini kita dikasih persegi. Nah, ABCD. Nah, di sini si ABCD-nya persegi ya. A, B, C, D itu udah persegi. Nah, dengan AE sama dengan EF sama dengan BFB sama dengan AG sama dengan GH. Ini semua sama. Terbagi sama rata. Nah terus EK dan FL tegak lurus terhadap AB. Nah ini tegak lurus sama yang atasnya ya. Ininya mereka itu terbagi dengan sisi yang sama. Nah yang ditanya rasio antara keliling daerah yang tidak diarsir. Nah yang nggak diarsir itu yang putih ya, dengan yang diarsir. Ingat di sini kita mencari keliling bukan mencari luas. Nah tapi caranya masih sama aja, ini bisa kita bagi rata ya. Nah ini kalau kita teruskan, nah jadi kayak gini. Jadi persegi yang sama besar semuanya dengan panjang sisinya kita anggap sama. Nah di sini kita tinggal hitung aja untuk yang tidak diarsir. Nah yang tidak diarsir itu panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjangnya 8 satuan. Dan daerah yang diarsir. Nah, untuk yang diarsir sendiri, dia minta yang diarsir ya. Berarti yang ada arsirnya kita kelilingin ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, udah 4 ya yang di atas. Kita hitung yang bawah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti keliling yang diarsir itu ada 16 satuan. Nah, yang ditanya kan rasionya. Berarti langsung kita bandingin aja. Berarti jawabannya jadi 8 banding 16. Nah, kalau kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 8, nanti ketemu nilainya 1 dibanding 2. Jadi jawabannya yang C. Gimana? Gampang kan?